Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Maesrafa dengan NIM 2301002301116. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Siklus Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Siklus Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan 2019. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya dalam masyarakat. Menurut Ibu Sarsi, merupakan salah satu institusi yang memang dibuat pemerintah untuk memberdaya masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Pendidikan luar sekolah ikut berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di negeri ini. Banyak yang sudah dilakukan pendidikan luar sekolah dalam pemberdayaan masyarakat. Yang B, tujuan untuk memperluas pengetahuan mengenai pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya dan pembangunan masyarakat. C, manfaat agar pembaca dan masyarakat dapat mengetahui bahwa pendidikan luar sekolah sebagai salah satu institusi yang ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Terus latar belakang teori dan tujuan penelitian. Pemberdaya masyarakat adalah kelompok orang yang mengerti dan mengawasi sosial ekonomi dan tekanan-tekanan politik agar supaya mampu berkembang dan mengembangkan masyarakat. Pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya masyarakat adalah salah satu contoh untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab yang akan datang. Dengan memakai belajar untuk mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bersama, dan belajar menjadi seseorang secara bersama dan berkesinambungan. Pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya dalam masyarakat menurut Ibu Sari merupakan salah satu institusi yang memang dibuat pemerintah untuk memberdaya masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Pendidikan luar sekolah itu ikut berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di negeri ini. Banyak yang sudah dilakukan pendidikan luar sekolah dalam pemberdaya masyarakat. Demikian juga pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya menurut ranking Schwerman 2000 adalah pendekatan pendidikan yang membuat siswa memperoleh pemahaman yang lebih besar mengenai sosial, ekonomi, serta politik melalui 1. Latihan terus-menerus mengenal semua aspek yang berhubungan dengan proses belajar. Yang kedua, mempelajari keahlian yang responsif terhadap kebutuhannya. Yang ketiga, bekerja sama secara kolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Pengembangan pendidikan non-formal di masa yang akan datang perlu memperhatikan beberapa hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Suarjana. Yang pertama, pendidikan non-formal perlu lebih proaktif dalam memformasi visi, misi, dan strateginya untuk mengubah program-program pendidikan yang akan berorientasi untuk menghasilkan lulusan sebagai pencari pekerja.
Yang kedua, unsur-unsur sistem pendidikan memerlukan dilaksanakan secara lengkap dan utuh, yaitu mencakup komponen proses, tujuan. Yang ketiga, meningkatkan visi misi dan strategi untuk mengembangkan pendidikan nonformal. Yang keempat, meningkatkan orientasi keberpihaknya terhadap orang banyak. Yang kelima, mengembangkan 3 aspek pembinaan internal kelembagaannya dengan upaya penelitian, manajemen, dan produksi. Yang keenam, menyelenggarakan dan pelaksanaan program-program harus berkaitan dengan pihak-pihak lain. Pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya masyarakat seharusnya mempunyai program-program yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat, mengatakan pembangunan sumber daya manusia di masa depan melalui pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, yaitu dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Kemudian meningkatkan kemasyarakatan informasi, sedangkan pendidikan menurut Smith Sujana 2004 dapat diartikan sebagai upaya terorganisasi dan sistematik untuk mendorong belajar, menyiapkan kondisi-kondisi dan menyediakan kegiatan-kegiatan melalui kondisi dan kegiatan belajar dapat terjadi. Pendidikan harusnya diatur di sekitar 4 jenis belajar yang fundamental dalam kehidupan seseorang, dapat dikatakan sendi, tahu, soko, guru, pengetahuan, yaitu belajar mengetahui, learning to know, yakni mendapat instrumen atau pemahaman. Yang kedua, belajar berbuat, learning to do, sehingga mampu bertindak kreatif di lingkungannya. Yang ketiga, belajar hidup bersama, learning to live together, sehingga mampu berperan serta dan bekerja dengan orang lain di dalam semua kegiatan. Yang keempat, belajar menjadi seseorang, learning to be, sehingga seseorang tumbuh dan berkembang menjadi dirinya sendiri yang mandiri. Pendidikan luar sekolah adalah suatu institusi pendidikan yang bergerak dan bekerja di luar sistem persekolahan formal dalam masyarakat. Organisasi pendidikan luar sekolah harus mampu cair dan luluh dalam masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, terutama kelompok pengangguran perkotaan, dan dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan masyarakat lain. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah akan selalu mengadakan inovasi-inovasi secara kreatif untuk memberdayakan dan membangun sumber daya alam masyarakat tersebut. Pendidikan luar sekolah dan pengembangan kelompok masyarakat yang terorganisir merupakan dua mata rantai yang beriringan dalam kehidupan di masyarakat. Terciptanya unit-unit kecil untuk terorganisasi dalam masyarakat untuk kegiatan program pemberdayaan harus dibuat sebanyak mungkin. Aktivitas program yang tercipta itu dikembangkan melalui kelompok-kelompok masyarakat berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, untuk terkecil kegiatan kelompok masyarakat itu harus meningkatkan kualitasnya secara profesional. Kebijakan program-program yang dibuat
untuk kelompok masyarakat adalah salah satu bentuk aktivitas pendidikan yang diselenggarakan dalam masyarakat. Ini adalah wujud pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pendidikan luar sekolah dalam rangka memajukan kelompok masyarakat untuk mampu bersaing dalam kelompok masyarakat yang lain. Hasil dan manfaat berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur, dan terencana, yang terwujud untuk mengaktualisasikan potensi manusia, sikap, tindak, dan karya, sehingga dapat terwujud manusia yang gemar belajar, mengajar, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus selanjutnya kita akan mereview dari jurnal tersebut. Yang pertama tentang judulnya adalah Diklus Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, lalu volume dan halaman 14, nomor 1, 67 halaman, tahun 2010. Penulisan ditulis oleh Ibu Samsi, Reviewer Diklus, tanggal 14 Oktober 2019, ISSN 2685999637. Abstrak penelitian ringkasan jurnal. Yang pertama, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memperluas cakrawala pembaca mengenai pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya dalam pengembangan masyarakat. Manfaat penulisan adalah agar pembaca dan masyarakat dapat mengetahui bahwa pendidikan luar sekolah sebagai salah satu institusi yang ikut serta dalam pengembangan masyarakat. Tahapan-tahapan pemberdayaan yang dikembangkan oleh para pakar adalah pemikiran yang dapat digunakan untuk mengembangkan masyarakat dan gambaran untuk membuat program kerja yang akan diaplikasikan dalam masyarakat. Tujuan penelitian yaitu sebagai upaya meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam pembelajaran, maka perlu dikembangkan adanya media yang tepat untuk dapat mengoptimalkan kemampuan mahasiswa, diantaranya yaitu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertukar pendapat, menanggapi pemikiran mahasiswa yang lain. Menggunakan media yang ada akan dapat mengingat lebih lama mengenai suatu fakta, proses, definisi. Dan teori pendidikan luar sekolah, dan memberikan pengalaman belajar yang tidak semata-mata hanya pengalaman belajar PLS. Menurut Nipitupulu 1981, PLS adalah setiap usaha pelayanan pendidikan di luar sistem persekolahan, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana, yang bertujuan mengkualisasikan proses manusia, sikap, tindak, dan karya, sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar, mengajar, dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Subjek penelitian anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lanjut usia. Asesmen data menggunakan teori penelitian. Metode penelitian yaitu metode data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah metode warga belajar. Langkah penelitian yaitu penelitian menafsirkan presentase tersebut dengan kriteria. Hasil penelitian yaitu
Manfaat utama yang diperoleh masyarakat adalah media pembelajaran yang efektif dan efisien. Kekuatan penelitian yaitu yang pertama menggunakan penelitian menurut para ahli dan terjun ke masyarakat luas. Yang kedua terdapat ISSN. Yang ketiga kata-kata yang digunakan baku sesuai dengan penulisan ilmiah. Dari aspek tata bahasa, penelitian tersebut menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami sehingga pembaca tidak merasa kesulitan untuk memahami maksud dari penelitian ini. Kelemahan penelitian yaitu kurangnya fasilitas yang memadai. Kesimpulannya adalah dalam penelitian mengembangkan dalam jurnal ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pengetahuannya serta mengaktualisasikan potensi manusia, meningkatkan potensi dan kinerja dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Terus saran, menurut saya jurnal ini sangat bagus sehingga calon pendidik lebih diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan setiap pengembangan pendidikan yang terjadi untuk mencapai sukses yang berarti dalam keseluruhan proses belajar. Cukup sekian dari saya review jurnal pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.